guys, kami dari kelompok 5. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang analisis varian trend. Tonton videonya sampai habis ya. Pengertian analisis varians. Varians adalah selisih antara biaya standar dan biaya aktual. Varians dianggap baik jika biaya aktualnya lebih kecil daripada biaya standar dan sebaliknya. Jumlah varians untuk suatu periode biasanya terdiri atas varians yang baik atau favorable dan varians yang tidak baik atau unfavorable. Analisis varians biaya bahan baku langsung. Biaya bahan baku langsung merupakan biaya variabel, yang artinya semakin banyak unit diproduksi, maka semakin banyak juga jumlah yang dipakai. Analisis varians biaya bahan baku langsung tidak dapat dilakukan dengan jumlah unit produksi berbeda, tetapi dengan menggunakan unit produksi yang sama. Analisis varians tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung diasumsikan sebagai biaya variabel. Jika biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya variabel, maka analisis variannya sama dengan analisis varians biaya bahan baku langsung. Namun saat ini banyak perusahaan yang menggaji karyawannya dengan biaya tetap. Ada beberapa karyawan yang memiliki gaji tetap setiap bulannya. Ada 3 jenis analisis varians biaya tenaga kerja langsung, yaitu 1. Direct labor volume variance, 2. Direct labor efficiency variance, 3. Direct labor idle capacity variance. Analisis varians biaya overhead pabrik. Karena anggaran biaya overhead tidak disusun berdasarkan standar kuantitas, maka analisis varians seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung tidak dapat dilakukan. Analisis varians untuk biaya overhead pabrik dilakukan dengan membandingkan antara biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Sedangkan penjelasan mengenai varians dilakukan secara subjektif. Cara ini juga dikenal sebagai perbandingan antara realisasi versus rencana. Karena proses analisis seperti ini kurang, maka diperlukan tolak ukur lainnya yang bersifat non-keuangan untuk menilai efektivitas dari biaya-biaya ini. Manfaat analisis varian yaitu yang pertama untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran. Lalu yang kedua yaitu untuk mengetahui sejauh mana realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target. Lalu yang ketiga untuk penyimpangan-penyimpangan yang besar jumlahnya, signifikan akan segera dapat diambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan. Analisis varians penting dilakukan agar manajemen dapat menilai kembali penetapan biaya standar yang berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan pada proses produksi berlangsung. Tujuan analisis varian yaitu untuk menemukan variabel independen dalam penelitian dan menentukan bagaimana variabel tersebut berinteraksi dan mempengaruhi tanggapan atau perlakuan. Analisis ragam atau analysis of variance atau disingkatnya menjadi ANOVA digunakan untuk melihat perbandingan rata-rata dari 2 kelompok atau lebih. Hal ini memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan minimal risiko kesalahan. Disebut analysis of variance, bukan analysis of means, karena pengujian dilakukan dengan membandingkan varian. Jenis-jenis analisis varian. Yang pertama, analisis varian satu arah. Secara teknis, analisis varian satu arah atau ANOVA satu arah merupakan perluasan dari uji rata-rata 2 populasi normal sampel independen. Dalam ANOVA satu arah, kita ingin menguji kesamaan K rata-rata populasi atau K lebih besar dari 2 secara bersamaan. Tujuan dari ANOVA satu arah adalah untuk mengetahui pengaruh atau efek terhadap variabel dependen yang disebabkan oleh suatu faktor yang terdiri dari beberapa level faktor yang jumlahnya berhingga. Yang selanjutnya yaitu analisis varian 2 arah. Uji ANOVA 2 arah atau disebut dengan two-way ANOVA yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 2 variabel prediktor nominal terhadap variabel hasil yang berkelanjutan. Uji ANOVA 2 arah mengungkapkan hasil dari 2 variabel independen terhadap 1 variabel dependen. Tujuan ANOVA 2 arah ini digunakan untuk memperkirakan bagaimana rata-rata atau mean variabel kuantitatif berubah sesuai dengan level 2 variabel kategori. ANOVA adalah singkatan dari Analysis of Variance. Analisis varians 3 arah digunakan untuk mengetahui semua pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, serta untuk mengetahui pengaruh interaksi variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.
Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi pada uji ANOVA 3 arah diantaranya. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas data adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau statistik non-parametrik. Melalui uji ini, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui bentuk distribusi data tersebut, yaitu distribusi normal atau tidak normal. Yang kedua adalah uji homogenitas variansi. Pemeriksaan kehomogenan digunakan untuk mengetahui apakah variansi dari perlakuan homogen atau tidak. Pengujian hipotesis dengan ANOVA 3 jalan dapat dilakukan dengan pertama-tama menghitung jumlah kuadrat atau JK untuk beberapa sumber variansi, interaksi ketiga variabel dari dalam. Sebagai sebuah teknik, analisis varians atau yang sering disebut dengan ANOVA memiliki banyak keuntungan. Pertama, ANOVA dapat digunakan untuk menentukan apakah rata nilai dari 2 atau lebih sampel berbeda secara signifikan atau tidak. Kedua, perhitungan ANOVA juga menghasilkan harga F yang secara signifikan menunjukkan kepada peneliti bahwa sampel yang diteliti berasal dari populasi yang berbeda. Walaupun ANOVA tidak dapat menunjukkan secara rinci manakah di antara rata tersebut yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Uji Taylor yang dapat menyempurnakan ini. Ketiga, ANOVA juga dapat digunakan untuk menganalisis data yang dihasilkan dengan desain faktorial jamak. Dalam desain faktorial yang menghasilkan harga F ganda, ANOVA dapat menyelesaikan tugas sekaligus. Dengan ANOVA inilah, peneliti dapat mengetahui antar variabel manakah yang memang mempunyai perbedaan secara signifikan dan variabel-variabel manakah yang berinteraksi satu sama lain. Keuntungan lain dari ANOVA adalah kemampuannya untuk mengetes signifikansi dari kecenderungan yang dihipotesiskan. Hasilnya disebut dengan analisis kecenderungan. Sebagai contoh, peneliti mengelompokkan siswa ke dalam 4 kelompok berdasarkan tingkat kedisiplinannya, seseorang akan semakin tinggi prestasi belajarnya. Untuk menguji hipotesis ini, peneliti dapat menggunakan ANOVA. Manfaat lain dari ANOVA adalah bahwa teknik ini dapat digunakan untuk menguji signifikansi perubahan varians 2 sampel atau lebih. Dengan menggunakan teknik ANOVA, peneliti tidak perlu berkali-kali melakukan pengujian, tetapi hanya cukup sekali saja. Di samping penghematan tersebut, seperti sudah dikemukakan di atas, dengan ANOVA peneliti dapat melihat akibat dari interaksi dua faktor.